Jadi artinya memang pemahaman keagamaan dengan pengamalan ini terkadang kita juga ya kalau dikatakan kecewa sih enggak ya, tapi mungkin hanya kata oh ya. Almarhum Inang Winarso Buya, dia itu sedang mengkampanyekan swasembada kesehatan. Dia pernah didatangi untuk berhenti berkampanye itu dengan konsekuensi tiap bulan menerima lebih dari apa yang dia inginkan. Dia menolak. Di satu sisi anak saya, kalau saya dengan Pak Inang, Pak, kok saya jarang melihat dia ikut maghrib itu loh. Kamu jangan melihat seperti itu. Barangkali dia sholatnya ketika kita tidak sholat. Jadi hal-hal seperti itu jangan kamu pikirkan gitu kan. Artinya cara pandang kita terhadap agama ini dibatasi oleh keilmuan kita ya Bu ya sebenarnya ya. Sepakat nggak Pak? Oleh keilmuan kita sehingga kita cara memandangnya juga menurut apa yang kita lihat dan yang kita pelajari. Ya, saya mencoba ketika mengenal Buya, mengikuti, baru saya kemudian berpikir kayaknya kita dalam proses beragama itu punya satu tujuan, belajar terus-menerus di samping kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita pahami dan kita yakini. Tetapi proses belajar dalam beragama itu tidak atau jangan pernah berhenti. Ya. Jadi saya punya kesimpulan seperti itu Mbak ya. Artinya kita harus terus belajar karena Islam itu banyak sekali mengajarkan sesuatu yang belum pernah kita pelajari. Ya. Itu yang kemudian saya yakin bahwa yang saya anut ini adalah yang terbaik Bu ya. Kalau punya keyakinan itu boleh ya, tetapi saya tidak harus berhenti pada bahwa itu baik, tapi saya harus terus belajar, mencari sehingga akan muncul sikap apa yang dinamakan toleransi, ya, menghargai, dan ada hadis yang ya sebenarnya ini bukan hadis tapi Habib Cinta pernah cerita bahwa ada seorang badui tanya kepada Rasulullah, sebenarnya nanti ketika kita yang menghisap kita itu siapa? Ternyata Rasul bilang yang menghisap adalah langsung Allah gitu. Itu kan luar biasa Buya ya. Artinya ini juga masih dalam renungan saya. Sebenarnya malaikat Raqib Atid itu mencatat perbuatan yang belum atau yang sudah, atau dia mencatat dari kretek hati manusia yang berupa niatnya. Jadi kira-kira malaikat Raqib Atid itu sudah tahu belum sih getaran hati kita, Pak? Ini masih jadi pertanyaan saya Bu ya. Jadi yang tahu kretek hati kita tuh malaikat Raqib Atid atau langsung Allah gitu. Karena kalau kita belajar dari media sosial, ya, mungkin dulu keimanan kita, masa sih kita ngomong begini ditulis dan nanti akan dimunculkan ketika di hari akhir. Ternyata teknologi menjawab Pak. Bapak posting di WA atau Bapak ngomong itu di servernya tuh tersimpan. Jadi walaupun punya Bapak dihapus, itu di servernya tuh masih ada gitu kan. Bisa dibuka. Bisa dibuka. Ya, itu kan salah satu menjawab seperti itu ya. Jadi itu Bu ya pertanyaan saya, sebenarnya malaikat Raqib Atid itu menulis perbuatan kita yang belum atau yang sudah, atau kemudian dia tahu nggak sih kretek hati kita gitu? Ya iya, soalnya begini, ketika manusia bentuknya sudah sempurna dan kemudian sudah ditiupkan ke dalamnya dari ruh Allah, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, di dalam diri kita ada ruh dari Allah. Apa yang bisa disembunyikan itu kan kayak semacam chip. Kemana Anda ada bisa dideteksi.
ngomong apa semuanya terekam semuanya. Lalu gimana anehnya? Yang dalam kita ada chipnya Allah gitu. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Artinya apa yang kita niatkan, mimpi kita, penglihatan kita, hayal kita, imajinasi kita, angan-angan kita, semuanya tidak ada yang terlewat. Sebesar apapun, sekecil apapun, semuanya terekam semua. Ya, yang penting nanti pada akhirnya sebagai jawaban itu seperti itu. Nanti pada akhirnya enggak usah takut salah. Udah berjalan saja dengan sederhana apa yang bisa kau lakukan. Sebab nanti di penghujungnya tidak mungkin ada orang yang tidak pernah salah. Nanti bakal ditimbang. Kalau kebaikanmu 1 ton, kejahatanmu 1 ton, pas-pasan, berarti bedu. Iya. Kalau kebaikanmu 1 ton 1 gram, keburukanmu 1 ton pas, berarti lebih banyak kebaikan 1 gram, lu selamat. Fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Selesai. 1 gram aja. Fa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kurang 1 gram saja kebaikannya. Kebaikannya 1 ton kurang 1 gram, keburukannya 1 ton. Berarti masih banyak keburukannya. Fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau pengen selamat bukan menyesali, bukan apa-apa. Yuk tinggal banyak berbuat baik saja kok. Susah banget sih. Iya, jadi sini maksud saya sementara saya ingin menyampaikan bahwa beragama itu harus dengan akal, bukan dengan lutut. Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa mereka tidak bertadabbur, tidak memikirkan Al-Quran? Kenapa meleger baikku am ala qulubihim aqfaluha, atau di dalam hatimu sudah terkunci? Nah, ini persoalannya. Jadi saya aneh sekali ketika ada orang menganjurkan beragama, nggak usah mikir, yang penting percaya saja. Ya angel awite mempercayai sesuatu nggak masuk akal tanpa berpikir. Jadi dalam agama malah didorong kita untuk berpikir, malah dapat jaminan. Kalau kamu berpikir, kamu beristihad, kemudian benar hasilnya, kamu dapat 2 pahala. Kalau salah, kamu dapat 1 pahala. Jadi yang tidak dapat pahala siapa? Yang tidak berpikir. Jadi saya mengatakan berpikirlah, jangan takut murtad. Dalam rangka berpikir, dipotong di YouTube-nya itu. Menurut Buya tidak usah takut murtad. Yang ceritanya lain. Nah itulah makanya bermain macam-macam itu saya tidak mempedulikan, tidak saya jawab, tidak saya sanggah, ya udah biarin aja lah. Yang percayalah, yang enggak lah silakan. Cuman saya mengajak Anda tidak lebih kok. Saya tidak minta uang, tidak minta apa-apa dari kamu nih. Saya minta otakmu dipakai, itu aja kok susah banget sih. Terima kasih. Otaknya harus dipakai bahan. Iya. Bapak Ibu pemirsa, sedikit saya membuat catatan untuk Kang Badar dan teman-teman bahwa memang Buya mengajak selalu kita berpikir. Yuk kita berpikir sederhana saja. Andaikan umur kita panjang, sebut aja lebih dari 100 tahun, tetap belum mampu mengukur ilmunya Allah dan belum mampu tentang bagaimana mengkaji agama secara penuh. Sebut saja kalau agama itu mirip atau sebut gajah adalah agama dan kita usianya terbatas dengan waktu, maka kita adalah orang yang buta. Orang buta, ini cerita lama, diajari untuk mengenal gajah. Kalau gajahnya agama. Orang buta pertama dipegangkan pada belalai. Selesai itu waktunya, umurnya habis. Orang buta kedua dipegangkan pada telinganya gajah. Orang ketiga perutnya gajah. Orang yang keempat kakinya gajah. Buat kalimat, buat tulisan, buat buku dibaca oleh anak cucu.
terjadi pertengkaran di kemudian hari. Yang namanya gajah seperti ilir atau kipas. Dan mengajarkan pada muridnya itulah gajah. Murid berikutnya punya cucu membaca buku kakeknya bahwa gajah seperti belut, itu belalainya. Pun sama, murid yang ketiga bukunya dibaca oleh santri-santrinya bahwa agama atau gajah itu adalah seperti bedug, perutnya gajah, dan seterusnya. Kayak kentongan kaki gajah. Artinya Buya mengatakan mari kita berpikir, karena kalau salah dapat satu, kalau benar dapat dua. Artinya untuk orang berpikir itu sama-sama untung. Itu Mbak Hani, catatan ringan. Mohon maaf pemirsa. Iya, baik, terima kasih Pak Tato. Demikian tentang rekam perbuatan kita di dunia. Buya itu menganalogikan dengan chip yang sudah terprogram dan diawasi.